Selamat datang kembali di channel Joy Donghua. Kali ini saya akan melanjutkan episode dari sebelumnya. Tanpa lama-lama lagi mari kita mendengarkan ceritanya. Bab 53, Kekuatan Iblis yang tak tertandingi, mengguncang langit dan bumi. Setelah mengetahui bahwa itu Chang Yao telah membuat pilihan untuk mengolah keterampilan Iblis 9 penjara, niat membunuh di hati Yun Hao terhadap para pengkhianat itu langsung hilang oleh sakit hati. Seorang gadis kecil yang polos, sederhana dan baik hati, setelah kesedihan ledakan diri tuannya, dikelilingi dan dibunuh oleh sekelompok orang kuat yang sama dalam persaudaraan yang sama. Akhirnya melarikan diri, bersembunyi di gunung tandus yang terpencil ini, membuat sumpah darah Dao besar dengan darah, dan kemudian menggali hati pedang Dao besarnya, dan dengan tegas terjun ke dalam reinkarnasi api penyucian. Faktanya, dia sudah melarikan diri. Dia bisa menyembunyikan keberadaannya dan terus hidup. Tapi dia memilih jalan yang paling menyakitkan. Dan untuk apa? Yun Hao mengenal karakter Chang Yao dengan sangat baik. Chang Yao tidak suka berkelahi. Bahkan jika dia dianiaya, dia bisa menghadapinya dengan acuh tak acuh. Dia melakukan ini demi tuannya. Tuannya telah jatuh. Dia ingin membersihkan pintu untuk Shizun, memberantas pengkhianat untuk Shizun, dan menjunjung tinggi keinginan Shizun untuk membunuh pembantaian Dewa Istana Surgawi. Semakin Yun Hao memikirkannya, semakin menyakitkan hatinya. Entahlah, rasa sakit dan siksaan seperti apa yang dialami Chang Yao sekarang. Entahlah, berapa banyak reinkarnasi yang telah melewati kultivasi 9 penjara Chang Yao sekarang? Entahlah, apakah Chang Yao bertahan dalam penyiksaan ekstrim itu? Pikiran yang tak terhitung jumlahnya, satu demi satu, terganggu. Yun Hao butuh setengah jam untuk tenang. Penglihatan tempat ini telah dibubarkan oleh kekuatan iblis Fang Chai, dan Yun Hao segera mengambil giok hati iblis yang retak, dan kemudian meninggalkan area ini. Potongan giok hati iblis ini juga merupakan harta bawaan. Meskipun Chang Yao telah melemparkan hati iblis kuno dan telah menghabiskan hampir semua energi di dalamnya, tetapi energi lemah yang tersisa masih sangat berguna bagi Yun Hao pada tahap ini. Sesaat kemudian, Yun Hao datang ke salah satu pangkalan arai cahaya dazzling tak terbatas. Kekuatan spiritualnya menyebar melalui basis formasi untuk memeriksa situasi formasi. Di bawah pengaruh kekuatan iblis barusan, arai besar silau tak terbatas menderita tingkat kerusakan tertentu, dan beberapa pangkalan formasi yang sudah akan dihancurkan telah meledak. Kemudian, dia menemukan penguasa kota Jiangziyuan dan yang lainnya. Mereka tidak takut dengan kekuatan iblis barusan. Di bawah pencegahan militer Jiangziyuan, elit rumah tuan kota masih mencari keberadaan Yun Hao bahkan jika mereka takut. Adapun wanita cantik Qinlan, dia awalnya mengorganisir sekelompok prajurit dari kota Liuyun untuk melawan pasukan rumah tuan kota, ingin menghancurkan rencana Murong Guang. Tapi sekarang, semua orang yang dia atur ketakutan oleh ancaman iblis itu, dan tidak ada dari mereka yang berani terus tinggal di makam kuno hidup dan mati, meninggalkan Qinlan sendirian. Kekuatan formasi semakin lemah. Jiangziyuan adalah tingkat ke-10 dari alam Huahai, dan Xiao Feiye, kepala prajurit kota Liuyun di sampingnya, adalah tingkat ke-8 dari alam Huahai, dan di belakang mereka, ada juga pencuri tua Jindan, menatapnya dengan ganas. Oleh karena itu, untuk menghadapi Jiangziyuan dan Xiao Feiye, Anda tidak dapat menggunakan kekuatan arai dazzling tak terbatas. Petik 2. Yun Hao bergumam pelan, pikirannya berubah, dan dia dengan cepat membuat keputusan. Sekarang, dia memiliki satu tujuan lagi. Itu adalah tempat untuk mencegah semua orang menghubungi transfer Chang Yao ke keterampilan iblis 9 neraka. Sana. Itu adalah titik balik dalam hidup Chang Yao. Yun Hao tidak ingin orang luar menyentuhnya. Dia duduk bersila, mengeluarkan sepotong Demon Heart Jade dengan sedikit energi sisa, menjalankan teknik penciptaan primal, dan mulai menyerap energi dari Demon Heart Jade. Energi giok hati iblis cukup mendominasi.
Jika Anda mengatakan bahwa Yun Hao diperbaiki sebelumnya, menyempurnakan resep penciptaan primordial adalah dengan memoles tubuh daging langit dan bumi selangkah demi selangkah, jadi sekarang serap energi giok hati iblis, yaitu, langsung memadamkan api yang ganas, menggunakan palu godam, dan memukuli langit dan bumi tubuh daging yang ditempa dengan ganas. Rasa sakit yang tak terlukiskan menyapu seluruh tubuh Yun Hao dalam sekejap, dan setiap inci daging, setiap meridian, dan setiap tulang tampak hancur. Tapi Yun Hao ringan dan ringan, tidak peduli seberapa hebat rasa sakitnya, wajahnya tidak akan berubah. Pada waktu bersamaan, di luar makam kuno hidup dan mati, Murong Guang, pembangkit tenaga listrik di alam Jindan, tampak tidak yakin. Dia menatap makam kuno hidup dan mati, dan banyak pikiran lahir di hatinya, dan dia tampak ragu-ragu. Kakek, makam kuno hidup dan mati ini terlalu aneh. Murong King memikirkan kekuatan iblis yang menakutkan barusan, dan hatinya berdebar-debar. Murong Guang menggertakkan giginya dan berkata, penglihatan barusan membuktikan bahwa harta karun di makam kuno hidup dan mati berkali-kali lebih berharga dari yang saya harapkan sebelumnya. Kesempatan seperti itu, tepat di depan saya, bagaimana saya, Murong Guang, bisa kembali dengan tangan kosong? Jiang Ziyuan itu, dan sampai sekarang, dia belum menghancurkan basis formasi di makam kuno hidup dan mati menurut penjelasan saya, tetapi telah memimpin orang-orang kemana-mana untuk menemukan Yun Hao untuk membalas dendam. Tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika orang kuat di daerah ini lewat sekarang, mungkin mereka juga akan datang, dan saya harus turun secara langsung, memasuki makam kuno hidup dan mati, dan mengambil harta karun tak tertandingi di dalamnya secepat mungkin. Petik 2. Kakek, ini terlalu berisiko, kalau tidak, kata Murong King cemas. Setelah Murong Guang membuat keputusan, dia tidak lagi ragu-ragu sejenak, dan berkata, jika kamu ingin mencapai hal-hal besar, bagaimana kamu bisa melihat ke depan dan ke belakang? Keluarga Murong kami, generasi ke-8 Marquises, pemandangannya tak terbatas, dan sekarang, ayahmu menjaga perbatasan. Dengan 100.000 tentara elit di bawah komandonya, di mana kuku besi lewat, siapa yang berani tidak setuju? Dan di Kabupaten Beihan, 90% dari pasukan semuanya adalah pengikut keluarga Murong saya. Sekarang, keluarga Murong kami tidak memiliki harta karun tertinggi untuk menekan keberuntungan. Dilihat dari pergerakan di makam kuno hidup dan mati, jika harta karun di dalamnya jatuh ke tangan kita, maka kita akan mengumpulkan pasukan untuk menggulingkan dinasti King Feng ini, di tikungan. Sampai saat itu, keluarga Murong saya adalah keluarga kerajaan, dan negara besar ini ada di tengah-tengahnya. Untuk mencapai hal-hal besar, apa risiko makam hidup dan mati? Petik 2. Saat berikutnya, sosok Murong Guang melintas, dan dia melompat turun dari puncak gunung dan bergegas ke makam kuno hidup dan mati. Tidak butuh waktu lama, Murong Guang menemukan Jiang Ziyuan, tua markis tua. Jiang Ziyuan tidak menyangka Murong Guang akan berakhir secara langsung, dan buru-buru membungkuk ke arah Murong Guang. Xiao Feiye dan yang lainnya memandang Murong Guang dengan ekspresi kaget. Siapa ini? Ketika penguasa kota Jiang Ziyuan melihatnya, dia berlutut ke tanah dengan rendah hati dalam sekejap. Murong Guang tidak peduli ada orang lain di sekitar Jiang Ziyuan, bagaimanapun, orang-orang ini semua akan mati, dan tidak ada kemungkinan untuk mengungkapkan keberadaannya sama sekali. Jiang Ziyuan, jika kamu ingin menemukan anak bernama Yun Hao dan membalaskan dendam putramu, aku tidak akan menghentikanmu, tapi jangan lupakan prioritas masalah ini. Sekarang, segera ikuti lelaki tua itu untuk mematahkan formasi. Jiang Ziyuan mengertakkan gigi dan berkata, ya. Dan, kemudian, Murong Guang secara pribadi mengunci lokasi pangkalan formasi, mendengus dingin, dan berkata, Fang Cai, ada kekuatan iblis di dalamnya, yang telah mengguncang langit dan bumi, dan juga menyebabkan susunan besar ini sangat mengendur. Cukup hancurkan basis formasi, kamu bisa masuk. Jiang Ziyuan,
segera buka pengorbanan darah untukku. Xiao Feiye dan yang lainnya semua tampak bingung. Pengorbanan darah? Tidak ada orang lain di sini. Bagaimana dengan pengorbanan darah? Di mana Jiang Ziyuan berani tidak mematuhi niat Murong Guang? Dia segera mengeluarkan botol giok, langsung melemparkan botol giok ke tanah, dan menghancurkannya. Tiba-tiba, aroma samar menyebar, dan segera setelah itu, Xiao Feiye dan yang lainnya jatuh ke tanah satu demi satu, pembuluh darah mereka menonjol di sekujur tubuh mereka, dan mata merah mereka melotot. Tuan Kastil, kamu, sungguh hati yang kejam, Xiao Feiye meraung. Pada saat ini, mereka semua mengerti, ternyata sejak awal, penguasa kota Jiang Ziyuan tidak berniat membuat mereka tetap hidup. Mereka sudah diracuni, dan ketika mereka mencium aroma barusan, racun itu meledak seketika. Mata mereka meledak, pembuluh darah tubuh mereka meledak, dan dalam beberapa napas, hanya ada genangan darah lengket dan bau di tanah. Jiang Ziyuan memiliki wajah dingin dan berkata, hidupmu, mampu berkontribusi pada rencana Markis Tua adalah berkah yang dikumpulkan oleh leluhurmu selama 18 generasi. Bagi bawahan yang mengikutinya ini, dia tidak memiliki kebenaran sama sekali. Murong Guang segera menyegel tangannya, dan vitalitas langit dan bumi emas menyapu keluar dari tubuhnya seperti lautan. Kekuatan Jindan sepenuhnya ditunjukkan. Murong Guang mengendalikan genangan darah kental di tanah dan menabrak posisi basis formasi di depannya. Saat basis formasi terkikis sedikit demi sedikit, tirai cahaya formasi yang menghalangi kemajuannya perlahan menembus lubang, dan Murong Guang segera mengebornya. Harta karun yang tak tertandingi. Itu tampaknya sudah dekat, dan sudah dalam jangkauan. Wajah tua Murong Guang yang bersemangat memerah, matanya berapi-api, dan dia segera meluncurkan pencarian. Bab 54, Mutasi, Menyerah atau Mati. Murong Guang membawa Jiang Ziyuan dan dengan cepat mencari keberadaan harta karun berat yang tidak diketahui itu. Dan Yun Hao masih menjalankan teknik penciptaan primal, menyempurnakan energi giok hati iblis. Di tubuhnya, ki dan darah melonjak, seperti sungai yang membasuh. Gumpalan cahaya meletus dari setiap pori-porinya. Yun Hao, bermandikan cahaya, seperti dewa, suci dan agung. Klik, 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 giok hati iblis mulai hancur, berubah menjadi bubuk dan hanyut. Pada saat Demon Heart Jade benar-benar hancur, suara keras tiba-tiba terdengar di tubuh Yun Hao. Ini seperti guntur pertama musim semi. Segera setelah itu, ada ledakan otot dan tulang serempak, suaranya renyah dan keras, dan di bawah pandangan dalam, daging dan tulang Yun Hao, seperti kilau batu giok, puluhan kali lebih kaya dari sebelumnya. Yun Hao perlahan membuka matanya, dan esensi cahaya melintas. Awalnya, kultivasinya terjebak di tingkat bagian tengah dari tubuh harta karun tingkat menengah, yang setara dengan ranah kultivasi tingkat kelima atau keenam dari alam Yuan sejati. Setelah menyerap dan memurnikan energi sisa dalam giok hati iblis ini, dia langsung mematahkan belenggu dalam satu gerakan dan dipromosikan menjadi tubuh harta karun tingkat tinggi, dibandingkan dengan alam kultivasi dalam kognisi biasa, itu setara dengan berubah menjadi alam laut. Yun Hao dengan hati-hati memahami perubahan dalam dirinya. Fisik yang kuat, tak perlu dikatakan. Aliran vitalitas yang tak ada habisnya mengalir keluar dari setiap gumpalan darah, setiap inci daging, dan setiap tulang. Sebelumnya, apa yang disebut dunia fisik hanyalah sebuah konsep, tetapi sekarang, konsep ini menjadi jauh lebih jelas dan lebih konkret. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa tubuhnya memang dunia nyata. Tulang seluruh tubuh seperti gunung dan sungai antara langit dan bumi. Meridian dan darah seperti sungai dan danau antara langit dan bumi. Kulit dan ototnya seperti tanah bumi antara langit dan bumi. 5 organ dalam adalah tanah yang diberkati antara langit dan bumi. Bahkan jika itu adalah Yun Hao, dia juga merasa bahwa itu misterius, kompleks dan mendalam, dan sulit untuk menjelaskannya dengan kata-kata.
Dan itu hanya tubuh harta karun tingkat tinggi. Jika Anda mencapai tubuh roh di atas tubuh harta karun, tubuh Dao. Pemandangan seperti apa yang seharusnya? Dunia daging mungkin benar-benar memiliki kemungkinan untuk berevolusi menjadi dunia yang benar-benar besar. Mengumpulkan pikirannya, Yun Hao menghentikan ki dan darah yang melonjak gila di tubuhnya, dan sekali lagi melewati basis formasi di depannya, merasakan situasi seluruh arai besar cahaya mempesona tak terbatas. Alisnya sedikit berkerut. Arai besar tiba-tiba dipecahkan melalui dua lubang. Segera, kekuatan spiritual Yun Hao dengan hati-hati menyelidiki situasi dalam susunan besar. Pertama-tama, keselamatan ayahnya dan Su Zhenming dikonfirmasi. Kemudian, dia menemukan pencuri tua Jindan dan Jiang Ziyuan. Pada akhirnya, saya menemukan wanita cantik yang terluka oleh pencuri tua Jindan dan melarikan diri ke makam kuno hidup dan mati. Dan wanita cantik itu dalam masalah saat ini. Yun Hao tidak berencana untuk peduli, tetapi tiba-tiba, ekspresinya membeku, dan gerakan yang digunakan oleh wanita cantik itu ternyata adalah ilmu pedang yang dia ciptakan khusus untuk Chang Yao. Mungkinkah Yaoer melarikan diri ke sini saat itu, dan meninggalkan warisan bersamanya? Yun Hao bergumam pelan. Sekarang, Chang Yao telah mengembangkan keterampilan Iblis 9 penjara, situasi spesifiknya tidak diketahui. Jika itu benar-benar keturunan Chang Yao, maka itu dapat dianggap sebagai murid dan cucunya. Oleh karena itu, sosok Yun Hao melintas, dan dia segera bergegas menuju area di mana wanita cantik itu berada. Ledakan, tanah membengkak, memicu lapisan riak seperti gelombang air. Keganasan menyelimuti udara. Qin Lan berdiri di udara dengan ekspresi serius. Perutnya, dagingnya robek, dan darah menyembur keluar. Sebelum memasuki makam kuno hidup dan mati, Qin Lan sudah bertarung dengan Murong Guang, dan dikalahkan oleh Murong Guang dan menderita luka berat. Dia melarikan diri ke makam kuno hidup dan mati, dan untungnya menyelamatkan hidupnya, dan segera mengorganisir gerombolan kota Liuyun untuk melawan kekuatan rumah tuan kota, untuk menghentikan rencana Murong Guang untuk mematahkan formasi dengan metode pengorbanan darah. Setelah kekuatan iblis setinggi langit itu meletus, semua orang yang dia atur bubar dengan tergesa-gesa, tetapi Qin Lan masih bersikeras untuk tinggal di makam kuno hidup dan mati. Pertama, untuk mencegah rencana Murong Guang berhasil, dia bermusuhan dengan Murong Guang, ayahnya, dan tunangannya semuanya meninggal secara tragis di tangan Murong Guang. Kedua, tentu saja dia juga berharap untuk mendapatkan kesempatan yang tidak diketahui di makam kuno hidup dan mati, dan, menurutnya, kemungkinan dia mendapatkan kesempatan itu tidak kecil. Karena, generasi pertama Master Puncak yang mendirikan Puncak Pedang Kekaisaran di Akademi Bela Diri King Feng berada di makam kuno hidup dan mati ini, dan mereka secara tidak sengaja memperoleh spektrum pedang, yang merupakan satu-satunya cara untuk bangkit dalam satu gerakan. Kumpulan skor pedang, itu telah diturunkan hingga hari ini, dan Qin Lan sekarang adalah Master Puncak dari Puncak Pedang Kekaisaran, jadi dia secara alami telah mempelajarinya. Oleh karena itu, dia juga menemukan titik lemah dalam susunan besar yang menyegel area inti makam kuno hidup dan mati, dan masuk dengan lancar. Sebelum dia bisa mulai mencari kesempatan, dia mengalami masalah besar. Makhluk tak dikenal menyerangnya, hampir merobek tubuhnya menjadi dua dengan satu cakar. Makhluk aneh itu, setelah memukulnya dengan satu cakar, melarikan diri ke tanah, dan dia bahkan tidak melihat seperti apa bentuknya. Qin Lan terbang di udara, alisnya berkerut, dia tidak tahu apa-apa tentang potensi ancaman, dan dia sudah terluka dan terluka. Jadi sosoknya melintas, dan dia akan terbang menjauh dari sini. Ledakan. Saat Qin Lan pergi, tanah meledak. Bayangan hitam, seperti kilat hitam, bergegas keluar dari tanah dan menembak ke arah Qin Lan. Kali ini, Qin Lan, yang sudah siap, segera bereaksi, dan pedang panjang di tangannya menyapu dalam sekejap, dan cahaya pedang itu seperti korek api. Bayangan hitam,
Itu terbelah oleh kekuatan Qinlan dan menabrak tanah, menghancurkan tanah menjadi lubang besar yang dalam. Mengaum, raungan rendah yang penuh dengan emosi kekerasan terdengar dari asap dan debu yang mengepul, dan kemudian seekor binatang buas yang panjangnya lebih dari 5 meter dan tinggi lebih dari 3 meter, tampak seperti serigala, tetapi seluruh tubuhnya ditutupi sisik hitam, bergegas keluar. Sisik hitam binatang itu bersinar dengan kilau yang dalam seperti logam hitam. Tubuh yang terbungkus sisik penuh dengan keindahan ramping di setiap inci. Di bawah anggota tubuh yang tebal dan kuat itu, cakarnya sangat tajam, dan luka di perut Qinlan terkoyak oleh cakar ini. Secara khusus, mata binatang buas ini hitam seperti tinta, seperti dua jurang. Sebagai master puncak dari puncak pedang Kekaisaran Akademi Bela Diri King Feng, Qinlan mendapat informasi yang baik, tetapi dia belum pernah melihat jenis binatang iblis ini, dan dia bahkan belum pernah mendengarnya. Mengaum, binatang asing, itu meraung lagi, tanah meledak, dan tubuhnya melompat, memusnahkan ke arah Qinlan. Qinlan melemparkan gerakan pedang, dan tiba-tiba, 36 pedang Qi ditembakkan. Setiap pedang Qi menyajikan cara menyerang yang berbeda, pedang Qi mengelilingi tubuh Qinlan, bersiul dan bola-balik, dan cahaya pedang terjalin, apakah itu menyerang atau membunuh, atau bertahan, itu dapat menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Ini adalah master puncak generasi pertama dari puncak pedang kekaisaran dari Akademi Bela Diri King Feng, ilmu pedang yang diperoleh di makam kuno hidup dan mati, teknik pedang 36 urat dari Suanji Pamungkas. Namun, binatang buas, itu benar-benar bergegas ke pedang Qi, membiarkan pedang Qi menebas satu demi satu, hanya meninggalkan bekas dangkal di sisiknya. Kekuatan binatang asing itu sangat mengejutkan harapan Qinlan, wajahnya berubah drastis, dan dia segera mundur dan mundur. Binatang itu membuka mulutnya yang berdarah, dan taringnya terbuka, dan setelah raungan, bola cahaya hitam meletus. Qinlan melawan dengan pedang horizontal. Ledakan, gugus cahaya hitam meledak di depan Qinlan, meledakkan pedangnya menjadi dua. Tubuh Qinlan kehilangan keseimbangan, terbang mundur, dan jatuh ke tanah dengan keras. Binatang buas itu meraung dengan penuh semangat dan terus menerkam ke arah Qinlan. Melihat mulut berdarah itu akan jatuh ke tubuh Qinlan, tiba-tiba, cahaya pedang sepertinya menembus ruang, dan itu melesat dalam sekejap. Binatang buas itu tidak punya waktu untuk menghindar sama sekali, dan ia menembus tubuhnya oleh cahaya pedang ini. Haoran adalah pedang panjang yang penuh dengan retakan. Baru saja, Qinlan meletus dengan sekuat tenaga, tetapi dia tidak mematahkan sisik binatang buas ini bagian pertahanan, tetapi pedang panjang ini, yang penuh dengan retakan, dengan mudah menembus tubuh binatang buas itu dan memakukannya ke tanah. Segera setelah itu, Yun Hao menyapu ke udara, dan sosoknya anggun dan bebas. Dia berdiri di udara, menatap binatang buas di bawah, dan berkata dengan dingin, menyerah atau mati. Dan, cerita pun berakhir. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.